19.05 nanti ya. Oke, kita awal-awal kenalan dulu deh dari Sakif nih. Ini Muhammad Sakif Hadi, panggilnya siapa ini? Halo Sakif. Oh, masih jaringan kayaknya. Dari Brian dulu deh, dari Brian. Panggilan saya Brian. Oke. Kelas berapa Brian? Saya kelas 8 SMP. Oh, lah, udah kelas 8. Di mana? Di SMP Kristen Petra 4 Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oke. Tadi masuk ya, hari Jumat. Oh, ya masuk sih. Kan nggak ada apa-apa ya. Gimana tadi sekolahnya, Brian? Iya baik. UAS ya? Lagi UAS ya? Udah selesai. Ini Oh, udah pelepas. selesai. Berarti apa? Classmate. Sudah selesai juga. Oh, udah tinggal apa nih? Tinggal penerimaan rapot dong. Hari ini pelepasan. Hmm, oke. Udah santai. Ya benar. Udah santai sekolah, terus nanti kita belajar di Algonova. Tapi santai. Pelajaran di sini nggak susah, menyenangkan. Kalau Petra yang di Sidoarjo itu daerah mana ya? Di kotanya, tah? Iya di kota. Ini yang lain belum masuk nih. Ryan, kamu belum login ke platform ya? Hmm. Belum. Ya, coba masuk dulu. Biar absennya hijau nanti kamu. Udah tahu kan caranya masuk? Eh, di websitenya Algonova kan setahu saya. Iya, iya, yang itu. Ini saya belum dapat user sama passwordnya. Oh, belum. Bentar. Tak kirim lewat chat Zoom ya. Oke. Loh, kok keluar itu? Hmm. Halo, Sakif, udah masuk? Ya, ya, udah. Oke, wait, sabar ya. Bentar. Itu, Brian, udah masuk chatnya. Ya sudah masuk. Oke, Kasih. coba masuk ya ke platformnya. Oke, terus kenalan nih sama Sakif. Halo, Sakif. Halo. Hmm. Kelas berapa kamu, Kif? Nama kelas 5 SD. Kelas 5. Dari mana kamu? Ah, ah, dari Aceh. Oh, dari Aceh. Jauh ya? Di sana udah jam berapa? Oh, sama sih. Jamnya sama ya. Sudah Sudah Isya ya. lah di sana. Hah? Sudah Isya. Belum, sudah maghrib nih. Oh, baru Belum Isya maghrib. nih. Oke. Ini dua orang nih. Kurang dua orang nih sebenarnya. Oke, kemudian udah masuk ya. Tinggal Halimah sama Ken. Oke, kita mulai dulu aja, wis.
Ntar aku share screen. Oke, udah kelihatan kan yang aku share screen? Iya. Oke, oke, selamat malam semuanya. Pertama-tama kenalin dulu nih. Dari tadi udah kenalan sama Sakif sama Brian. Tinggal aku nih yang belum kenalan. Jadi aku Ardi Zakirul, bisa dipanggil Kak Ardi, yang bakal nemenin kalian di kelas ini sampai akhir nanti, oke? Oke, di kelas ini santai aja. Jadi di kelas ini bakal belajar itu jaringan generatif model bahasa. Pada modul pertama pelajaran satu ya. Oke, pertama-tama tadi kenalan. Dari Syakif kan udah, dari Brian udah, kita lewatin aja ya. Oke, ini kita lewatin aja. Nah, sebenarnya tujuan di kursus ini, kan kalian tuh pasti bingung nih, ini pertama-tama itu ini kelasnya ngapain sih gitu. Jadi di kelas ini tuh kita bakal menemukan kemampuan jaringan generatif, mempelajari teknik dorongan tingkat lanjut, dan mempelajari cara mempraktikannya. Terus kita akan membuat permainan teks yang berjalan pada mesin point dengan alur cerita, dialog karakter, lokasi, dan suasana suara yang unik. Terus kita akan membuat permainan papan sendiri, membuat proyeksi dari Blender. Blender ini aplikasi ya, kalau belum tahu. Terus kita akan belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas edukatif menggunakan AI. Gitu teman-teman. Nah, nanti kita bakal nyobain tuh. Kita bakal gunain AI, pakai teks, grafis, suara, dan lain sebagainya. Kita bakal belajarin semua nanti. Nah, karena ini baru pertemuan pertama, kita harus tetapkan nih gimana nih aturan komunikasinya selama pembelajaran di kelas kita. Yang pertama mikrofon. Nah, jadi mikrofon ini kalau ada satu orang yang open mic, yang lainnya di off mic dulu, biar suaranya nggak tabrakan dan jelas gitu ya. Terus kalau mau open mic gimana tuh? Nah, caranya dengan angkat tangan. Udah pada bisa nggak? Raisen, coba Raisen. Coba dong Raisen. Belum bisa ya? Bentar. Bentar, sorry. Oke, bentar ini ada teman kita yang berketing nih, Jonathan. Halo Jonathan. Tes, Oke, masuk. halo. Di Aduh, open open cam dong, open cam. iya. Maaf bang, aduh, maaf kak, halo. Halo, halo. Tes. Ini saya nggak ada nggak ada kamera saya. Oh gitu. Oke, oke. Iya, Untuk pertemuan ini nggak apa-apa deh. iya. Nggak Belum apa-apa. ada webcam. Mm-mm. Kalau nggak memberatkan sih, selanjutnya kalau bisa on cam nggak apa-apa. Tapi kalau emang nggak ada nggak apa-apa. Ya, Oke. ya, ya. Oke, oke. Tadi teman-teman udah pada kenalan tuh. Ada yang namanya Sakif, ada yang Brian. Sekarang kamu dong kenalan. Oh, kenalan. Ya, Aduh, nama saya Jonathan. Gitu dong. kelas berapa? Kelas berapa? Oh, kelas 11 pas selesai liburan kelas 12. Udah SMA ya? Wah ini Iya, beragam ini. Dari SD, SMP, ada SMA. Keren, keren, keren. SMA di mana, Jonathan? di DPA, Di mana tuh? yang Kalimalang itu, Advent, Advent. Wah, kurang tahu. Berarti di Oh, kotanya nama di mana kotanya? kenapa kak? Kota, kota. Kotanya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Makanya kok Iya. nggak tahu. Oh, Oke. Nanti kita tambahin ngobrol-ngobrolnya karena udah lewat sih waktunya. Kita buat peraturan dulu. Tak ulangin ya, peraturannya itu kita bakal kalau misalnya ada yang on mic, yang lainnya jangan berisik atau jangan ngobrol. Jadi dengerin orang yang lagi ngobrol di Zoom. Nah, terus kalau kita mau ngomong atau kita mau on mic, kita angkat tangan dulu. Ada yang bisa semuanya udah bisa angkat tangan belum? angkat tangan.
Ada tuh di bawah itu nanti tulisannya raise hand. Saya tidak lihat, Kak. Hmm? Di laptopmu ada tulisannya raise hand, ada nggak? Nah, Oh ya, tuh. udah. Ya, yang lain coba. Brian, Brian. Ada nggak Brian? Nggak ada. Di React. Oh ya. Ah, oke. Hmm. Sakif, Sakif. Bisa nggak? Ada nggak? Eh, Itu di tadi di mana? more ya? Di more ya? Coba Sakif. Di mall. Di Di React. React yang Oh, mati React, itu. React. Heeh. Ini, record. Wah, nge-lag nih kayak Sakif, Sakif nih. Oh, Oke. Nah, udah bisa nih, udah bisa. Oke, oke, oke. Turunin lagi. Kalau nurunin klik lagi. Oke. Terus selanjutnya kita bakal di mana waktu ini kita bakal dalam satu kelas ini bakal ada selama 1,5 jam atau berapa ya? 90 menit. Oke. Terus berurutan ini nggak usah, terus saling membantu ini intinya kita bakal di kelas ini kalau ada yang saling kesulitan kayak tadi udah bagus lah. Teman kalian ada yang kesulitan kita saling bantu, saling support. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa itu kecerdasan buatan? Menurut kalian apa tuh? Kecerdasan buatan itu apa? Artificial Intelligence. Nah, eh, apa tuh yang menurutmu itu kan dalam bahasa lain Ya, AI artificial intelligence eh penjelasannya ya, Kak. yoi penjelasannya. Itu eh, sistem basis komputer yang maksud bisa apa ya, kayak computing data-data yang kita kasih. Itu singkatnya. Oke, aku nangkep sih. Yang lain, Ya, Kak. yang lain ada nggak? Oke, kalau nggak ada lanjut. Jadi kecerdasan buatan atau yang namanya AI itu adalah teknologi. Bentar-bentar ini ganggu banget ya. Nah, AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual atau gampangnya itu eh, teknologi yang bisa menirukan otak manusia gitu. Ya, Oke, gampangnya tuh ya. Teknologi yang bisa menirukan otak manusia. Nah, di pelajaran kita hari ini kita bakal mempelajarin apa itu jaringan saraf buatan, terus kita bakal belajar juga cobain pakai ChatGPT. Ada yang udah pernah pakai ChatGPT? saya, Kak. Oh, iya, pasti semuanya udahlah ya. Soalnya, oke, kita lanjut ke modul selanjutnya yaitu jaringan saraf buatan sebagai subspesies AI. Nah, menurut kalian ini apa gambarnya? Anjing sama kucing. Pas. Dari mana kamu bisa tahu? Karena kita punya mata dan otak. Nah, itu. Sedangkan kita karena udah tahu kan, maksudnya kita itu udah belajar gimana bentuk anjing, gimana bentuk kucing, karena kita udah sering melihat gitu kan. Ya, Terus ketika kita dikasih case kayak gini, padahal ini cuma siluet, tapi kita bisa tahu itu bentuknya apa. Nah, kita bisa kayak itu karena kita punya otak, bener banget. Kita punya iya, pikiran. Tapi kan kalau komputer kan nggak bisa aja belum tahu kan. Jika harus bisa dia apa namanya harus dipelajarin oleh mereka. Nah itulah iya. AI itu guys. Skip aja dulu. Terus, nah itu aku tadi pelajarin. Jadi intinya AI itu belajar kayak manusia tuh. Ibaratnya kita ngelihat mereka itu setiap hari gitu. Nah itu yang dipelajarin juga sama AI. Terus ada tiga komponen utama jaringan syaraf. Yang pertama ada dataset, training algorithm, sama prediction. Bentar, selanjutnya kita bakal belajar ini. Ini aku aja ya yang cover ya. Wes.
Oke, ini AI buat gambar-gambar sih sebenarnya. Oke, dia suruh minta kita menggambar zigzag. Kita gambar zigzag. Nah, oh aku tadi udah nyoba sih, biar cepat aja. Kita tadi coba zigzag. Mereka tuh minta beberapa gambar, terus dia tuh mencerna nih. Apa sih yang kamu gambar gitu? Apa sih yang kamu gambar tuh? Mereka udah belajar belum dari apa yang kita bikin? Itu dari. Nah, jadi sebenarnya mereka itu belajar dari gambar yang kita bikin. Mereka bakal menerima data masukan gambar kita. Misalnya gini, bentuknya lapisan masukan. Kita eh, bakal cari buat gambar seekor kata ya. Jadi sebenarnya mereka tuh banyak tahap gini. Di tahap pertama, ini bentuknya apa? Nah, si AI ini bakal menyimpulkan gambarnya apa. Tapi kalau dia cuma satu lapis, itu bisa aja meleset. Jadi di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Terus dia bakal muncul hasilnya. Nah, pada tahap kedua, jaringan saraf buat menganalisis bagian-bagian individu dari gambar. Jadi setiap lapisan tersembunyi menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri dan mengirimkan hasilnya ke lapisan berikutnya. Misalnya lapisan pertama menganalisis tepi gambar, lalu garis dan seterusnya. Jadi intinya dia tuh meneliti gambar ini gambar apa gitu. Nah, di akhirnya dia bakal menyimpulkan bahwa gambar itu gambar kodok. Padahal dia gambarnya gini ya, nggak masuk sih sebenarnya. Nah, oke, jadi kita simpulin dulu yang kita belajar tadi, AI adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Terus jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Terus dataset adalah serangkaian data terorganisasi dengan yang digunakan untuk melatih jaringan saraf terlebih dahulu dan kemudian diperbarui dengan data baru. Itu ya. Tadi itu sebenarnya cuma pengenalan aja sih, pengenalan untuk AI. Nah, selanjutnya kita bakal belajar udah pernah pakai Netflix, Spotify sama ini Twitter? Pasti udah pernah lah. Iya, Sebenarnya mereka tuh ada AI-nya juga. pakai algoritma nggak sih, Kak? Yoi, pakai algoritmanya dia. Ntar, nah, ntar. Jadi kan namanya AI itu pasti ada dataset sama prediction. Jadi mereka tuh punya data. Terus apa nih prediksinya? Jadi di Netflix itu adalah datasetnya adalah daftar film yang ditonton beserta kategorinya. Jadi misalkan akunku ini datasetnya itu apa aja yang udah aku tonton dan dia tuh masuk kategori mana. Nah, jadi dia bakal menyarankan film pada halaman utama yang biasanya ditonton pengguna. Jadi kebanyakan orang yang nonton film-film kayak aku tuh bakal nonton apa aja selain yang aku tonton gitu. Ngerti nggak? Paham, paham, paham. Ya, simpelnya algoritma sih. Kita pakai bahasa sehari-harinya gitu. Kalau di Spotify gimana nih datasetnya sama prediksinya? Yang lagu kita dengerin, nanti dicek dulu apa lagu yang kita sering denger gitu. Nanti dikasih suggestion. Yoi, sama ya. Kalau Ya tadi sama. film, kalau Spotify itu eh, lagu. Terakhir nih di Twitter. Datasetnya apa? Prediksinya apa? Itu sesuai lokasi nggak sih, Kak? Tergantung lokasi. Nah, daripada bingung, langsung aja. Jadi datasetnya Nah yaitu ya, data pengamatan cuaca dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi setahun gitu misalkan ya. Terus prediksinya adalah ramalan cuaca jangka panjang. Nah, ini lumayan banyak ya materinya. Sebenarnya nanti asik itu kita bakal nyobain sih. Nah, jadi selain tiga tadi itu
Instagram Reels itu juga pakai AI, Uber Eats juga pakai AI, YouTube juga pakai AI, tapi AI-nya itu sama sih kayak yang apa tadi, Netflix sama Spotify gitu ya. Apa yang kalian tonton bakal ada suggest-nya gitu. Nah, oke, kita bakal masuk ke platform dulu nih. Udah ada yang bisa masuk ke platform? Mana ya tadi? Oh, ini. Oh ini, udah semua ya. Kita langsung aja masuk ke sini. Yang tugas, bentar, 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 bentar. Itu di mana, Kak? Ini tampilan tampilanku sih. Wait, wait. Pasti kalian nanti gambarnya tampilannya gini kan. Sabar. Nah, udah nemu nggak yang tampilannya kayak gini? Waduh, Ya, nggak udah bisa udah. disilang cuy. Nah, kita langsung kerjain yang ini. Lesson satu, yang nomor satu. Tugas nomor satu. Nah, jadi gini guys, nanti ketika di ke apa namanya pembelajaran kita, kalau pas kita ngerjain ini, ngerjain tugas ini, kita semuanya share screen ya. Oh, langsung. Yoi, semuanya share screen coba. Bisa share screen semua, Brian? Bisanya satu-satu doang nggak sih, Kak? Atau semua bisa? Bisa, semuanya bareng bisa. Cobain deh. Nah, semuanya ngerjain. Nanti biar aku bisa ngecek. Ada kesulitan. Yang lain udah bisa. Udah bisa nih semuanya. Nah, nah, udah kan? Oke, yuk mulai ngerjain yuk. Oke, wis ngebut nih. Yoi. Syakif, Ya, kalau Tunggu udah, Kak, dulu. ngapain? kalau udah biarin dulu. Ini nunggu temannya yang belum. Ini Syakif masih bingung nih kayaknya. Syakif itu yang pertama Syakif. Pilih aja yang pertama. Tunggu dulu susah. Aman-aman, santai aja. Oke, itu terus dicentang itu. Nih, di bagian sini. Hmm, aneh tuh. Ya, klik yang atas sendiri. Nah, terus dicentang hijau. Udah. Oke, nah itu kan lanjut nomor dua. Terus komponen utama jaringan saraf tadi apa aja? Ada dataset, training algorithm, sama prediction. Oke, yang lain sabar ya. Tunggu Sakif sampai selesai nih. Tinggal satu. Oke, lanjut Sakif. Ya udah. Lanjut nomor tiga. Tadi apa aja tuh? Layanan yang Eh, menggunakan AI. Belajar yang menggunakan AI. Tadi. Yang tadi nomor dua. Ya, benar. Nomor dua ya, Uber ya. Dicentang. eh Prediksi dataset. Dicentang aja. Instagram, Oke, udah. Uber, dicentang.
Spotify ya, sama YouTube. Udah. Oke, Suntik. iya dicentang. Oke, Oke. oke lanjutin sampai selesai. Next ke nomor 4 itu. Udah sih sebenarnya. Mau lupa. Ya itu, dibuka biar sampai selesai. Oke, sampai sini kita break dulu aja, nggak apa-apa, 10 menit. Kita bakal break dulu 10 menit sampai 19.40 ya. Oke, Kak. Oke, oke. Agak santai di pertemuan pertama. Yang mau minum, minum, makan, makan. Hmm? Hmm.
Hmm? Nice. Um, saya ya, dia itu. Nah, tapi itu mau steak juga. Hmm, ya, banyak. Ini kenapa ada break? Hmm? Halo, halo, udah pada balik? Udah. Oke, kita lanjut ya.
Udah. Oke, kita lanjut ke bentar. Oh, udah ada semua ya? Oke, kita lanjut di generatif jaringan syaraf buatan. Nah, menurut kalian tuh gimana cara seseorang menciptakan sesuatu yang baru? Nah, jadi eh, sesuatu yang baru itu bisa diciptakan dari pasti kita sesuatu yang dari yang dikenal gitu kan. Hmm. Tuh. Dari gambar yang kayak gini, terus ditambahin nih seninya pixel, dia bakal jadi gambar yang kayak gini. Tahu nggak bedanya ini? Iya, itu pixel pixel art. Yoi. Jadi hal yang baru, padahal kita ada kayak gini ya, anime kayak gini. Tapi kita pingin hal yang baru. Kita pasti untuk hal yang baru ini tetap dari bagian apa yang sudah kita kenal kan. Bukan yang benar-benar belum ada gitu. Jarang sih. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi jaringan generatif adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru. Jaringan saraf buatan yang dilatih pada kumpulan data besar mampu mensintesis pengetahuannya dan menghasilkan gambar, teks, suara, video, atau model 3D. Nah, jadi kita pada pembelajaran hari ini kita bakal belajar yang namanya eh, dari teks, gambar, suara, video, model 3D ini kita bakal belajar yang teks dulu. Jadi kita bakal belajar AI yang menggunakan teks, yang menghasilkan teks. Kita skip aja. Nah, nih kita bakal belajar ada GPT, ChatGPT itu untuk membuat teks, terus ada Fusion Brain untuk pembuatan gambar, ada Stable Audio itu untuk membuat musik dan suara, terus ada Runway untuk membuat video. Itulah AI yang bakal kita pelajarin. Tapi pada pertemuan kali ini kita pakai ChatGPT dulu. Nah, tekstual model jaringan saraf buatan. Menurut kalian apa kesamaan dari search engine, voice assistant, translator, dan chatbot? Sama-sama pakai teks. Kelas. Udah baca ini kayaknya. Tuh, mana nih? Nah, bener. Jadi sama-sama pakai teks nih. Dari search engine, voice assistant, translator, dan chatbot ini kita requestnya dan hasilnya itu kita bakal pakai teks. Lanjut. Nah, langsung aja kita mengenal ChatGPT. Bakal kita langsung nyoba. ChatGPT adalah bot obrolan canggih dari OpenAI. Nah, ini adalah contoh gimana kita nge-prompt atau gimana kita request apa kelebihan ChatGPT dibandingkan aplikasi jenis lainnya. Nah, ini yang ditampilkan sama ChatGPT. Di sini ada yang belum pernah pakai ChatGPT. Jonathan udah pernah. Nah, Udah, tadi udah udah tadi ya. semua ada kayaknya ada Kak. Sakif udah pernah? ChatGPT. Eh, kurasa belum. Oh, belum pernah. Nah, ini perlu nih. Nanti Sakif. Kalau dari Brian, Ah, udah pernah Brian? Iya, sudah. Oke. tunggu. Mungkin pernah, mungkin pernah. Oh, udah pernah ya? Oke. Ya apa, kita tapi bakal coba semuanya. ChatGPT adalah chat obrolan bot canggih dari OpenAI. ChatGPT adalah chat canggih berdasarkan model kecerdasan buatan OpenAI. Ia dilatih untuk memproses informasi tekstual dan menghasilkan respon yang bermakna, meniru komunikasi manusia. Jadi intinya dia bisa eh, makan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan gitu, dari apa yang kita tuliskan. Kita tanya apa gitu dia bisa jawab. Sekif kalau belum tahu. Oke, kita langsung coba aja masuk ke ChatGPT. Chatgpt.com. Dari Sakif, coba.
Buka chatgpt.com. Eh, Nih, di chat. tunggu. Oh, salah, sorry. Nih, udah ada, Sakif? Oh ya itu. Nah itu udah pernah berarti udah pernah bikin nih. Hmm, tunggu. Oh, Disilang aja. Terus kita bikin new chat. Yes. Kak, kita ke chat GPT, Kak. Yoi, semuanya ke ChatGPT. Oh ini kan udah semua nih. Pasti udah pernah kan. Kalau udah pernah lanjut aja. Nah, untuk yang belum tahu, di sisi kiri nanti itu berisi history yang udah kita buat. History chat yang udah kita buat gitu, kayak room chat. Terus di sini, di sisi kanan itu untuk kita ngeprom atau kita memasukkan permintaan. Coba tanyain ini, apa yang membuat ChatGPT berbeda dari saingannya? Pasti dari kalian semua nanti bakal menghasilkan hasil yang berbeda. Oke. Nah, hal itu disebabkan oleh fakta bahwa pertanyaan yang diberikan memiliki lebih dari satu kemungkinan jawaban dan jaringan saraf secara acak menghasilkan teks jawaban. Oke, bentar ya, jangan belum ngeprom, nanti bareng-bareng. Yang penting kita udah Halo, daftar. pencet. Gak apa. Kalau misalkan udah nggak apa-apa. Nah, jadi maksudnya dari walaupun kalian memberikan pertanyaan yang sama, kata-katanya sama, tapi di lain orang itu bakal bisa berbeda. Itu pasti terjadi juga di kalian ketika tanya hal yang sama ke teman kalian, tapi ke orang yang berbeda. Pasti teman kalian, bakal menjawab dengan susunan kalimat yang berbeda. Tapi intinya pasti sama. Gitu. Jadi sebenarnya mereka juga berpikir tuh. Dan kemungkinan jawabannya itu juga ada lebih dari satu. Tuh. Terus ketika apa yang membuat ChatGPT berbeda dari saingannya? Jawab dalam satu kalimat. Oke, Wah, versatil apa ya bahasa Indonesia? Lupa. gimana? Di saya dibilangnya eh, serbaguna. Yang mana tuh pertanyaan ini? Ya, katanya kan kakak bilang dalam satu kata aja kan. Oh ya, satu kalimat. Satu kalimat. Satu kalimat atau satu kata, Kak? Satu kalimat. Oh, Brian nyoba gak Brian? mungkin knowledge itu. Oke. Kalau satu kalimat ChatGPT ChatGPT itu serbaguna sama sangat eh, berpengetahuan dalam. Kan data setnya kan Gede besar. ya. Oke. Nah, padahal di sini dia udah tanya ChatGPT adalah AI asli yang tidak memiliki analog di antara sistem AI modern.
Jadi sebenarnya kita belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal tuh kalau misalkan cuma satu kalimat. Ya sih, makanya kita formnya harus detail. Yoi. Nah, jadi sebenarnya di kursus ini kita itu bakal belajar cara-cara ngeprom. Ada banyak nanti. Nah, gimana masuk nih? Petunjuk penulisan untuk pembuatan teks. Shopee ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar. Dia yakin hanya sedikit orang yang tahu cara membantu hewan-hewan liar beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Akibatnya hewan-hewan tersebut kembali ke jalanan. Pertama-tama Shopee memutuskan untuk menulis postingan pembuka tentang subjek tersebut di saluran Telegramnya. Untuk postingan mendatang yang berencana membahas secara rinci isu spesifik tentang adaptasi liar karena Shopee bukan copywriter profesional, dia memutuskan untuk menggunakan ChatGPT. Nah, ketika Shopee memasukkan prompt atau permintaan yang tidak spesifik, hasilnya bakal eh, mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita minta. Kayak ini contohnya ya. Tuliskan sebuah postingan tentang adaptasi hewan tunawisma. Nih, nggak usah dibaca ini, kita baca aja ini. Ternyata teksnya sama sekali tidak membahas tentang adaptasi hewan liar, melainkan tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Bagaimana kita dapat mengubah perintah tersebut sehingga teksnya sesuai dengan ide Shopee. Jadi tadi Shopee kan ingin membuat postingan untuk dia mengadaptasi hewan liar. Nah, dia tuh pengen buat kata-katanya untuk postingan, tapi ternyata ChatGPT ini bikinnya nggak spesifik gitu, sesuai apa yang dia mau. Karena dia ngepromnya cuma tuliskan sebuah postingan tentang adaptasi hewan tunawisma. Pasti hasilnya bakal kemana-mana, gitu kan. Nah, jadi langkah pertama itu kita dapat menentukan subjeknya. Sekarang teksnya sesuai dengan subjeknya, tapi hanya sedikit orang yang mau membaca tulisan yang sangat panjang. Ini terasa tulis ulang tersebut sehingga membahas tentang adaptasi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik. Jadi subjeknya itu udah jelas. Di sini subjeknya itu apa? Adaptasi hewan gitu. Ini udah ada adaptasi hewan tunawisma. Iya. Anjir. Nih, udah ada terhadap kondisi domestik. Ya, Itu ya. Jadi setidaknya yang di sini itu lebih jelas daripada yang di sini, gitu kan? oh gitu. Udah lebih mengarah nih yang di sini, udah lebih mengarah dengan apa yang kita mau, tapi belum yang terbaik, gitu kan? Nah, selanjutnya kita bakal dapat menentukan jenis postingan dan formatnya. Kita bisa kasih tulis teks tentang topik yang sama dengan dalam format langkah demi langkah. Nah, itu kita udah ngasih tuh formatnya apa gitu. Jenis postingannya apa dan formatnya apa. Jadi formatnya di sini tuh langkah demi langkah gitu. Sorry. Kita bisa kasih contoh formatnya itu bentuk dalam tabel, buat dalam paragraf, buat dalam bentuk poin-poin itu yang kita maksud. Jadi jelas gitu keluarannya. Nah, kalau kita udah berikan formatnya, kita bakal lebih mudah untuk membaca. Nih. Oke. Jadi sebenarnya ini struktur dasar penulisan petunjuk untuk membuat teks. Jenis teks tindakannya apa? Menulis. Jenis teksnya dia tadi kan minta tuh teksnya apa? Menulisnya maksudnya dia kan butuh tulisan kan. Terus jenis teksnya itu untuk membuat sebuah postingan untuk di saluran Telegramnya. Terus topiknya apa ini? Dari postingan di Telegram itu kamu mau ngeposting apa tuh isinya? Jadi tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Itu. Terus targetnya siapa? Targetnya itu remaja.
Jadi kita udah tentuin jenis, topik, terus respondennya siapa. Selanjutnya kita kasih batasan tuh. Batasannya tuh bisa dalam bentuk format. Di sini kita minta format langkah-langkah. Terus ya ini bisa diisi dengan batasan panjang, format, dan gaya teks. Kayak misalkan kita minta bikinin, kalau di apa ini namanya, Telegram itu kan pasti informal kan. Masa kita yang terhormat gitu kan enggak. Tapi kalau misalkan kita butuh nih bantuan untuk bikinin misalkan proposal, itu kan pasti nanti isinya formal. Nah, akhirnya Shopee menemukan jawabannya. Oke, oke kita ringkas sementara. Generative network itu adalah jaringan saraf yang membuat konten baru berdasarkan sintetis data yang udah diketahui. Jadi dia kayak ATM ya, yang kita belajarin di awal tadi. Terus a large language model adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Terus ada prompt. Prompt itu adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Jadi yang kita tuliskan itu adalah namanya prompt. Terus pembuatan teks melibatkan memverifikasi informasi untuk keakuratan berdasarkan fakta, yaitu selanjutnya deskripsi yang jelas tentang hasil yang diharapkan. Terus selanjutnya jaringan generatif membantu kamu menghilangkan rasa takut saat melihat kertas kosong dan membuat sebuah rancangan yang kamu bisa gunakan untuk membuat sesuatu yang menarik. Oke, selanjutnya ada tugas lagi. Terakhir nih, kamu telah diundang untuk menjadi tuan rumah saluran tentang jaringan generatif. Gunakan ChatGPT untuk menulis naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Jangan lupa sertakan semua detail yang diperlukan untuk membuat teks terlihat seperti yang kamu inginkan. Ini kita buat Yoi, naskah. ini baru kita buat. Oke, tapi sebelum itu kalian download ini dulu. Nah, tak kirimin ya. Kasih di chat aja, Kak. Yoi, nanti kalian kirim ini di. Oke, udah ada semuanya? Ya, sudah. Wes, ngapain? Udah bisa semua? Buka ini. Heeh, Nah, bukan. kalau udah kalian buka, terus itu di pojok kiri ada file, lihat punya aku dulu. Ada file, terus buat salinan. Nih, terus dibuat salinan biar bisa kalian ngerjain di platform kalian. Kumpulin maksudnya. Docx kan, Kak? Itunya file. Yoi. Hahaha. Yuk sambil share screen. Oh, udah bikin salinan tuh. Sakif. Halo Sakif. Ditunggu Oh ya. ya. Tungguin cuma susah. Hmm. Jonathan udah Jonathan. Tunggu, Kak, lagi loading. Oke. Loading apa ini? Loading buat ininya kan? Iya, Google Doc saya masalah sih. Itunya apa? Editan apa sih namanya? Apa tuh? Microsoft Office saya, ya. Oh, nggak usah pakai Google Chrome aja. Iya, makanya ini saya pakai Google Chrome. Hmm. Oke, udah, mana ya? Oke, jadi di sini kita bakal tulis teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni.
Si tabel bawah ini agar tidak membuang waktu menulis ulang pertanyaanmu. Nah, kayak yang tadi, kita bakal menentukan tuh apa tindakannya, jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya siapa, keterbatasannya apa. Yang pertama kita tentukan dulu tindakannya. Deskripsikan tindakan yang seharusnya dilakukan ChatGPT, menulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang, dan sebagainya. Jadi kamu kan di sini butuh apa itu? Di sini Hmm, kita butuh teks naskah. Bentar-bentar, Sakif udah bisa belum? udah. Bentar-bentar. Sorry, aku tadi eh, oh nggak apa, di download nggak apa. Sebenarnya nggak usah di download sih, langsung kerjain aja dibuat salinan ini, bukan di download. Jadi nanti yang kalian upload di tugas ini eh, linknya, tapi nggak apa kalau terlanjur, buat nextnya aja. Nah tadi, nah yang pertama itu ada tindakan. Di sini kan ada kita disuruh buat naskah, teks naskah. Berarti itu apa? Menulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang, atau apa? Teks naskah untuk dibaca sih, Kak. Teks juga. Hmm. Bukan untuk dibacanya, tapi apa yang harus dilakukan oleh ChatGPT? Oh, dilakukan oleh ChatGPT. Yo, tindakannya apa yang perlu dilakukan oleh ChatGPT? Oke, dia tuh Menulis sampai mengarang. mengarang. Karena di sini kan teks naskah kan. Naskah itu kan dikarang kan. Oke. Terus jenis teksnya. Jenis teks postingan untuk selanjutnya masyarakat atau apa nih? Jenis teksnya apa nih yang kita bikin di sini? Ini teks jenis teksnya teks naskah untuk postingan nggak sih? Yo, oke, kita tulis di sini naskah video. Teks naskah video. Hmm. Lanjut Kayaknya masih topiknya. belum. Ini topiknya bebas atau kita yang di apa Ini tulisan di sini? tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Oh, tentang penggunaan. Nah, Berarti di ini sini masih belum. gimana Sakif? Ada kesulitan? Bentar, bentar, bentar. Hmm. Oh, itu klik di sini Sakif. Klik di Mana? Klik di mana? sini. Wait, wait. Klik di sini. Eh, di mana? Di atas kiri, atas kiri. File. Eh, Oke, dah. Terus tulis yang make a copy. Ya, diklik. ini punya punya saya nih, Kak. Tuh, iya tuh. Ini punya saya. Pencet. Sorry, 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 sorry. Ini. Uh, ini Sakif. Oh, iya. Sakif. Halo. Ya, Ini, klik yang merah nih. Kelihatan nggak? kamera. Oh, iya. Ya, file. Me- Mereka copy kan? Iya, udah. Sudah tekan. Mana? Kursormu hilang. Loh, hilang lagi. Oh, ini udah. Oke, oke.
Nah, kalau udah gini kamu ikutin punyaku ya. Tindakannya mengarang, Oh, terus jenis teksnya teks naskah video, topiknya penggunaan jaringan generatif dalam seni. tunggu ini saya ngeliat. Terus yang lain dari Brian atau dari Jonathan bisa lanjut aja nggak apa-apa. Ya, saya dikit lagi selesai sih. Oke, sampai penontonnya keterbatasannya apa? Topiknya apa? Topiknya penggunaan jaringan generatif dalam seni. Ini tindakannya di siapa nih tindakannya? Tindakannya mengarang, Mengarang. ya. Terus jenis teksnya teks naskah video. Hmm. Topiknya penggunaan jaringan generatif dalam seni. Bisa diikutin punya Naskah saya. video. Tunggu dulu. Ini yang punya masih yang mana ya screennya ya? Yang Ardi, Share screennya nggak muncul ya. Di ini ya. ya. Hmm. Naskah video jenis teks. Oke, apa topiknya? Naskah video. Ini teksnya naskah video. Hmm. Topiknya penggunaan ini ada di chat. Saya kirim di chat aja. Ini kalau sudah diapain? Siapa ini? Brian. Iya, Nah, kalau udah, kamu bikin eh, apa namanya? Susun tuh kalimat dari tindakannya apa, jenis teksnya apa. Pokoknya sampai keterusan itu kamu susun buat ngeprom di ChatGPT. sudah selesai. Oh, udah. Iya. Nah, Ini di chatnya hasilnya kamu copy, kamu paste di sini, di bawah, di hasil yang diperoleh. Ya, pas udah itu ngapain, Kak? Oke, kalau udah, sabar dulu, tunggu Sakif. Oke, oke. Dari Sakif gimana? chatnya nggak ada nih kosong chatnya. Belum dikirim ke chat ya. Oh, aduh, tipu lagi. Tindakan apa? Pengarang. Ya, jenis teksnya teks naskah video, topiknya penggunaan jaringan generatif dalam seni. Oke, oh, untuk yang selesai tadi Brian sama Jonathan bisa masuk ke tugas yang kedua, Penggunaan yang naskah video. Oke, Brian, Jonathan. penonton. Beronton? Penontonnya bebas. Jadi di sini kan tugasnya tuh sebenarnya nggak harus sama kayak aku, tapi aku cuma membantu buat penonton sama keterbatasannya ini terserah kamu. Gimana misalkan di sini kan tindakannya mengarang, karena kita butuh teks naskah video untuk penggunaan jaringan generatif dalam seni. Nah, penontonnya itu
terserah kamu bikinnya buat siapa. Terus keterbatasannya ini kamu butuhnya itu dalam bentuk apa gitu. Misalkan dalam bentuk poin-poin atau dalam bentuk langsung paragrafnya atau gimana, tergantung gimana kamu butuhinnya gitu. Kalau misalkan penontonnya remaja, kalau kira aku gitu. Karena biasanya kan kayak gini-gini nanti yang bakal nonton kan remaja. Terus keterbatasannya itu buat dalam uh, asik. Oke, penonton sudah. Udah, Sudah, penonton sudah. keterbatasannya udah. Belum. Oke, keterbatasannya bebas tuh. Mau ikut aku nggak apa-apa, mau dibuat sendiri nggak apa-apa. Keterbatasan screennya Mas Abi di mana ya kok muncul ya? Oh, belum muncul ya? Harusnya udah muncul. Stop share dulu. Buat, Oke. oh iya, Oh, sini. belum. Saya kopikan lagi aja keterbatasan kalau gitu. Saya kirim. Eh, buat dalam, Oke, setelah itu eh, buat kalimat dari susunan struktur perintah ini ke ChatGPT. Terus hasilnya dikirim ke di paste di hasil yang diperoleh tuh yang di bawahnya. Nah, kalau udah kerjain soal tugas yang nomor 2 dari lesson 1 yang nomor 2. belum. Dari Jonathan sama Brian gimana? Sudah selesai, Kak. Udah sampai ngisi semua? Bentar, aku Sudah cek selesai semua. kelas. Dulu. Ini struktur perintah di copy ke ChatGPT ya? Iya, Pak. Dibuat kalimat aja nggak apa-apa. Jadi disambung-sambung kayak misalkan eh, GPT-nya disuruh mengarang untuk membuat itu gitu. Jadi itu cuma panduan untuk menuliskan prompt. Iya. Mana back office? Jadi tinggal disambung-sambung aja ya? Iya, benar. Nggak perlu ada kata sambung lain kan? Iya, yang penting nyambung aja dari kata-kata yang dibikin. Hasilnya di copy aja. Iya, hasilnya di copy taruh di bawahnya. Hasil yang diperoleh. Ya. Brian, kamu belum save yang ini, Brian. Coba Ya, lihat apa namanya share screenku. Di nomor 3 kan kamu udah bikin ini kan? ya. Udah. Nah, ini centang biar dia hijau. Terus dicentang ininya. Ini centangnya cuma satu. Bentar, bentar, bentar.
Coba kamu share screen. Udah tak? Udah. Mm-mm. Terus ditutup. Nah, di bawah itu kamu kirimin link di sini. Sorry, sorry. Nah, kirim. Terus ditutup ininya. Terus dicentang. Yo, mau. Harus sampai hijau sih. Tadi udah centang belum yang di sini? Oh, ini nih. Bentar, bentar. Balikin lagi ke tadi. Yang kuning. Yes. Oke, udah selesai semua. Tinggal nunggu Brian ya. Kok Brian? Sakit. Eh, Ntar aku lihat sebelumnya sakit. Oke, di next aja langsung. Ini sambil nunggu Sakif ngobrol aja Brian. Kamu ikut eh, ekstra apa di sekolah? Basket. Wis, anak famous nih. Basket aja, basket doang. Ya, Emang udah dari kapan tuh basket dari SD? Misalnya dari SD ya? awal main udah dari SD, tapi kalau untuk ekstra baru kelas Nah, 8 sih. ini saya Hmm, masuk sama dua. oh ya. Oh ini jawabannya yang bawa sendiri. Kamu sendiri. Yang ini. Dicentang dulu. Oke. Oke. Yang mana yang nggak usah deh. Oh, ini dia. Oke, lanjut nomor 2. tadi baca. Baca dulu, Mbak. Pilih jawaban. Hmm. Kalau Jonathan, gimana Jonathan? Kenapa Kak? Materi yang tadi di-share nanti ya, Mas Ardi ya. Gimana? Gimana Pak? Materi slide yang tadi di-share nanti ya. Oh ya, nanti materi di-share, terus ini kan di-record. Nanti Kirim recordnya ke saya email nanti ya. ya dikirim di WA grup. Belum, udah join grupnya atau belum? Belum. Oh ya, nanti saya kirim di sini. Ada di BO sebenarnya. Bentar, bentar, bentar. Ya, tolong di-invite di grup ya. Next. Next. Ada Permisi di gimana, Kak? chat Zoom ya. Gimana gimana sakit? Nah, itu Hmm. tadi link yang kamu ngerjain di Google sini kan? Di copy linknya, terus dikasih akses jangan lupa editing udah. Terus linknya di copy, ini langsung aja di copy. Terus ditaruh di bawah. Nih, kirim, terus dicentang yang ini, terus dicentang yang kuning.
Oke, udah semua nih. Keren. Tadi WA grupnya udah dikirim ya? Ya, ada di chat, Pak. Oke. Oke, dari Brian sama Jonathan udah join grup. Sudah Kak. Oke, Brian, Brian udah, Brian. Brian udah nih kayaknya. Udah ada dua orang soalnya di grup. Ya, aku udah. Oke, udah berapa menit nih kita? Oke, join dulu. Oke, Sakif. Oke, ini yang share screen tak tutup lah, tak tutup dulu. Terus semuanya balik fokus ke aku lagi. Bentar, tak review-review lagi apa yang udah kita pelajarin hari ini. Nah, dalam pelajaran ini adalah udah mempelajari apa itu AI, jaringan saraf generatif, dan perintah. Coba cerita Coba. ilmu apa yang kamu langsung mau pakai, apa yang perlu dipikirkan dan apa yang menurutku nggak penting. Siapa nih mau jawab? Brian, Brian, Yap. apa ya? Yang Dari apa? pelajaran hari ini yang bisa kamu ambil apa? Eh, Kalau mau dipakai AI harus bisa nge-prompt. Yo, kamu sebelumnya udah biasa ngeprom, Iya, lumayan. tapi dari pelajaran hari pertama ini kamu dapat insight nggak? Atau kayaknya ini udah aku pelajarin deh. Apa kayaknya aku emang udah ngelakuin ini sebelumnya gitu. Eh, Jujur aja bukan hal yang baru sih untuk Hmm, di satu ini. wajar wajar. Apalagi kamu udah SMP, apalagi SMA udah pasti. Tapi nggak apa-apa kita ikutin aja pelajarannya nanti sampai akhir. Tapi ini mungkin buat Sakif hal yang baru ya, Sakif. Ya. Nah, jadi kita tetap pelajarin nanti semuanya diikutin eh, sampai akhir pelajaran. Kalau dari Sakif apa nih yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Hmm, apa yang bisa diambil? Nah, entah apa saja. Apa saja boleh. Enggak usah lah. Belum. Masih belum paham. Masih belum paham? Ya, nanti belajar. Nggak apa, nanti kalau belum paham bisa di materinya aku kirim. Nanti aku kirimin juga video recordnya buat mempelajari apa nih yang kita pelajarin hari ini. Itu ya, Sakif. Oke. Oke. Kalau dari Jonathan nih apa ini? Ini Ya, grup chatnya belum ini tadi ya. Gimana, Pak? Belum join. Grup grup WA-nya belum join. Belum join gimana maksudnya? Dikirim ke WA number aja bisa nggak ya? Nanti langsung Oh ya, nanti saya chat, join ke ini. nanti chat aja ya. Nanti saya chat buat join ke grup gitu ya. Ya, Oke, siapa? sudah. Oke, nanti Sakib latihan lagi. Siap. Pak, terus lanjut ke Jonathan, gimana Jonathan? tes. Ya. Yuk, masuk. Ya, tadi intinya itu AI itu dapat membantu kita semua ya dalam kehidupan kita. So kita bisa pakai AI untuk chatting atau bantu tugas lah. So yang pentingnya itu kalau misalnya kita butuh pakai AI ya, kita harus spesifik pengen ngapain. Nanti kalau enggak, ya hasilnya nggak sesuai. Bener banget. Kalau kamu biasanya buat bikin AI itu buat apa? Apa Kak? Saya? Iya,
Di Ya kalau yang paling ChatGPT. ya paling bantu bantu tugas kan, bantu tugas dikit untuk sekolah atau apa. Hasilnya gimana menurutmu selama ini? Membantu nggak? Sangat membantu sih. Jadi dapat maksudnya dapat banyak informasi gitu, gampang dijelasin gitu. Mm-mm. Kalau menurutmu ChatGPT ini ngasih hasil yang valid itu kalau gimana? Di Kalau materi uh, yang apa? untuk itu, biologi sih menurut saya, biologi sama Biologi ya? bahasa Indonesia ya. Iya sih. Jadi menurutku juga gitu sih. Kayak ChatGPT ini eh, selama aku pakai ya, dia itu bakal valid atau apa ya namanya? Bener-bener akurat gitu kalau misalkan kita bikin matematika tuh, kayak matematika terus biologi gitu karena udah ada apa ya? Udah ada patennya gitu. Kayak udah jelas gitu apa yang kita cari. Tapi kalau kita butuh hal yang deskriptif gitu, hal-hal yang perlu deskripsi panjang itu biasanya agak ngaco sih Iya sih. ChatGPT. Ya, Kadang setuju nggak? Setuju nggak? ya, kadang kalau panjang-panjang banget bisa bisa ngaco. Ya, yaitu. Tapi kan kita bisa meminimalisir eh, jawaban dia pakai yang kita pelajarin nih di sini gitu. Iya. Yo, oke teman-teman, jadi itu pertemuan pertama kita. Semoga kalian senang dengan pelajaran yang kita pelajarin hari ini dan yang bakal kita pelajarin besok-besok. Aku bakal tunggu kalian lagi buat di minggu depan ya. Oke, see you minggu depan. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih Kasih Kak. Kak. Yuk.